Salam sejahtera bagi sahabat, saudara dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dalam penyegaran rohani di pagi hari ini. Saudara, saya akan membaca dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia beri tema pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, dari pencarian ini saya angkat tema, dari biasa menjadi luar biasa. Salah satu peristiwa terbesar di abad 20 adalah Walt Disney, seorang yang mampu menciptakan film kartun bersuara yang pertama, film kartun yang berwarna, dan film animasi layar lebar yang pertama. Tetapi megakarya Walt Disney adalah Disneyland dan Disney World, dan api yang menyalakan ide dari visi itu berasal dari sesuatu yang tak terduga-duga. Saudara, Yeremia diajari Allah melalui tangan tukang periuk. Lalu kita mau belajar pelajaran-pelajaran apa yang kita peroleh dari orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari dia tidak punya apa-apa menjadi sesuatu yang dahsyat yang Allah jadikan. Seperti Walt Disney ini, seperti Yeremia, dan kita pun sama. Allah memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa kepada kita lewat kehidupan hari-hari yang kita temui. Di sana dari sesuatu yang biasa-biasa, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pelajaran apa yang kita peroleh dari bacaan kita ini? Yang pertama-tama ayatnya yang keempat, saya baca kembali, dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, yang pertama-tama, Allah melakukan lebih besar dari sekedar apa yang kita lihat. Manusia hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang. Manusia hanya bisa melihat sejauh apa yang kita bisa kerjakan. Manusia bisa melakukan sebatas apa yang manusia bisa kerjakan. Tapi Allah melakukan jauh lebih pada sekedar apa yang manusia lihat. Kenapa saya mau katakan bahwa apa yang Allah sekedar lakukan, apa yang Allah kerjakan bukan sekedar menyentuh. Bejana disentuh, bukan cuma itu. Apa yang Allah lakukan bukan sekedar melihat. Dia lihat bagaimana tukang periuk. Allah melakukan bukan sekedar berbicara kepada Yeremia, tetapi Allah melakukannya itu dengan tindakan-tindakan yang luar biasa. Dia menciptakan sesuatu yang menurut pandangan Allah itu yang terbaik. Kalau mungkin dilihat dengan kasat mata kita berkata itu sudah terbaik. Tapi kalau Allah yang bekerja, Allah bekerja dengan sempurna. Allah tidak mungkin bekerja hanya sekedar. Manusia bekerja hanya sekedar, yang penting dia puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Tapi Allah tidak. Maka Allah berikan pelajaran yang sangat berharga bagi Yeremia. Dia bukan sekedar menyentuh, dia bukan sekedar melihat, dia bukan sekedar berbicara, bukan sekedar bertindak, tapi dia melakukan menurut apa yang dikehendaki dan baik di pemandangan mata Allah. Ingat, dalam kehidupan kita Allah melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau apa yang Allah inginkan pasti sempurna dan sempurna adanya. Karena manusia diciptakan, manusia paling sempurna, mulia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah sekedar memberkati saudara. Kalau saudara merasa bahwa hari ini Tuhan berkati cuma sedikit, Tuhan tidak pernah berkati saudara dengan sekedar. Tapi kalau Tuhan berkati, dia berkati engkau dengan limpah-limpah. Berlimpah-limpah dicurahkan kasih, berlimpah-limpah dicurahkan anugerah, berlimpah-limpah dicurahkan kebaikan yang bagi saudara. Yang kedua adalah ayatnya yang ke-6, dikatakan di sana, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, Allah menunjukkan kasih yang supra kodrati dalam kehidupan kita.
yang melebihi daripada apa yang bisa manusia lakukan. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia bisa lakukan kalau apa adanya. Kalau apa yang kita bisa lakukan, tapi Allah melakukannya melebihi daripada apa yang manusia bisa lakukan. Kalau apa adanya, manusia akan balas dengan apa adanya juga. Tapi kalau Allah memberi kepada kita, Allah melakukan kasih itu bukan apa adanya, tapi Dia berikan semua kepada kita. Dia berikan hidupnya, bahkan mati tergantung di kayu salib. Dia tidak berhitung dengan nyawanya, darahnya menetes. Karena Dia memberikan kasih yang tulus, kasih yang suprakodrati dalam kehidupan kita, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jauh melebihi tukang periuk, jauh melebihi pikiran manusia. Kasih bukan karena, tapi karena apa yang Allah lakukan itu, Dia sangat mengasihi kita. Bukan karena kita orang baik maka Allah mengasihi, tapi Allah mengasihi kita karena Allah memberikan kasih yang tulus, yang murni. Maka saya katakan dengan kasih agape, yang tanpa berhitung, tanpa pamrih. Dia tidak melakukan apa yang Dia lakukan lalu Dia berharap kita membalas segala kebaikannya. Tidak. Dia melakukan itu karena sungguh Dia mengasihi engkau. Jauh melebihi daripada kasih manusia. Itulah yang Allah lakukan. Yang ketiga, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Di tangan Tuhanlah kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Saya dan saudara dan sahabat, kita di tangan Tuhan. Kita di rencana Tuhan, kita di hati Tuhan. Kita sukses dalam studi, kita sukses dalam pekerjaan, kita sukses dalam usaha. Bukan karena kita sukses, tapi karena Allah yang mengerjakan keberhasilan, kesuksesan itu dalam hidup kita. Karena kita di tangan Tuhan. Saya dan saudara di tangan Tuhan. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah berhenti untuk terus mengerjakan karyanya yang terbaik bagi kita. Saya dan saudara biasa menjadi orang luar biasa di tangan Tuhan, di tangan yang tepat. Orang yang tidak punya apa-apa, tapi ketika kita di tangan Tuhan, kita menjadi orang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita belajarlah, karena Allah mau menjadikan kita orang biasa jadi orang yang luar biasa. Allah mengangkat hidup kita dari biasa-biasa menjadi sangat luar biasa. Dia angkat kita dari jatuh, Dia bangkitkan kembali, Dia bawa kita naik terbang, dan kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita saat ini. Tuhan memberkati. Haleluya.